Baik puasa dan ibu sekalian, itu dan waktu atau baik bapak ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dan Ustaz alhamdulillah terima kasih juga atas kehadirannya. Allah Ustaz untuk menyampaikan apa yang ingin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Haikum bitahiyatul Islam wa tahiyatuhu salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Hadratul muhtaramin, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas setiap nikmat yang Allah anugerahkan, terutama pada pagi hari ini kita mendapatkan banyak keberkahan di waktu yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keberkahan kita berada di salah satu bulan yang dimuliakan, salah satu bulan haram yaitu bulan Rajab, dan kemuliaan kita berada di majelis ilmu yang insyaallah akan dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita senantiasa berharap mudah-mudahan setiap detik waktu yang kita lalui dalam kajian ilmu ini akan menjadi amal ibadah di sisi Allah yang kelak di hari akhir bisa kita banggakan dan menjadi wasilah mendapatkan ridho dan surga Allah Azza wa Jalla. Sahabat salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita harapkan syafaatul uzmanya, dan tentu kita pun berharap semua ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi bagian dari kehidupan kita demi kita kelak di hari akhir juga menjadi bagian orang yang menemani beliau di Jannatul Firdaus. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi diinformasikan, insyaallah pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu tema fikih yang masih terkait dengan fikih interaksi antar manusia, tapi khususnya dalam masalah transaksi ya, atau masalah-masalah yang terkait dengan interaksi ekonomi, yang mana kalau di dalam istilah fikih memiliki istilah yang umum disebut dengan muamalah. Ya. Tetapi kalau kita lihat slide di sini, Bapak sekalian, saya menambahkan istilah lain, ya, fikih muamalat ekonomi syariah. Kenapa? Karena sebenarnya di dalam ilmu fikih, ya, di dalam ilmu fikih, muamalah itu sebenarnya memiliki makna umum dan juga sekaligus makna khusus. Sebagaimana istilah ibadah juga memiliki makna umum dan makna khusus. Kalau kita lihat ya, struktur ilmu fikih, objek-objek ilmu fikih itu memang dibedakan oleh para ulama menjadi dua. Ada yang terkait dengan ibadah, ada yang terkait dengan muamalah. Tetapi kalau kita lihat lebih spesifik lagi, ibadah yang dimaksud di dalam pembagian fikih ini adalah ibadah dengan makna khusus, yaitu ibadah yang berisikan ritual. Ya. Padahal definisi ibadah secara umum itu kan sebenarnya adalah semua hukum Islam. Ya, termasuk pernikahan, termasuk jual beli, selama itu diniatkan dalam rangka menjalankan syariat Allah, hakikatnya itu bagian dari ibadah juga, ya. Dan inilah yang dimaksud dalam Al-Qur'an, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah.
Dan juga pendapat atau pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang mengatakan al-ibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yardah. Definisi ibadah yang umum itu adalah setiap perbuatan yang bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita misalnya bertransaksi ekonominya ini sesuai dengan aturan Allah, ya, di dalam akad jual beli, akad sewa menyewa, ataupun akad hutang piutang yang tidak ada pelanggaran syariatnya, ya hakikatnya itu bagi seorang muslim juga adalah ibadah. Tapi makna ibadah yang umum, ya. Sedangkan kalau makna ibadah yang khusus, nah, maka maksudnya adalah ritual. Yang pembahasannya di dalam ilmu fikih itu paling tidak ada 8. Ada toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, ya, proses sembelihan hewan seperti kurban, sumpah dan nazar, dan ibahah wa hazar. Ibahah wa hazar ini maknanya adalah halal dan haram, ya, halal haram makanan, minuman, ya, dan semacamnya. Nah, jadi ini makna ibadah yang khusus. Tapi kalau kita bandingkan dengan dengan istilah lain, ya, yang menjadi bagian dari fikih yaitu muamalah, malah kebalikannya. Muamalah yang dimaksud di sini adalah muamalah dengan makna yang umum. Yang intinya adalah semua hukum Islam yang mengatur interaksi manusia. Nah, interaksi manusia yang paling kecil adalah dalam lingkup keluarga. Nah, maka lahirlah yang namanya fikih keluarga. Atau kalau dalam bahasa Arab disebut ahwal syakhsiyah. Nah, di samping interaksi antar keluarga, kita perluas interaksi di luar keluarga yang umumnya terjadi dalam proses transaksi ekonomi. Nah, maka muamalah yang terkait dengan transaksi ekonomi ini barulah kita spesifikkan muamalah dalam bidang ekonomi syariah. Kenapa diperlukan kata syariahnya? Karena faktanya di lapangan yang namanya transaksi ekonomi ada juga yang tidak sesuai dengan hukum Islam, ya. Nah, maka pengistilahan syariah itu untuk bisa membedakan mana transaksi yang diakui dalam Islam dan mana transaksi yang tidak diakui. Nah, jadi maka muamalahnya menggunakan kata yang umum, tapi kita kasih sifat secara spesifik dalam bab ekonomi, dan lebih spesifik lagi yang itu sesuai dengan hukum Allah, yaitu disebut dengan istilah syariah. Apalagi istilah ekonomi syariah ini kan juga sudah menjadi istilah yang baku, ya, dalam sistem yang ada di negara kita. Bahkan kita juga punya bank sudah plat merah, ya, pakai istilah syariah juga kan, Bank Syariah Indonesia. Itu kan bank plat merah yang memang istilahnya itu menggunakan istilah syariah sebagai istilah baku, ya. Apalagi ini Bank Syariah ini kan juga hasil dari istilahnya itu, Pak? Ya, merger beberapa bank-bank yang menggunakan sistem syariah tapi plat merah, ya. Mandiri, BRI, dan satu lagi BNI, ya. Nah, jadi artinya penggunaan istilah syariah ini sebenarnya kalau dalam transaksi ekonomi sudah menjadi sesuatu yang baku di dalam sistem negara kita. Tapi memang kadang jamaah sekalian, kalau istilah syariah masuk ke dalam politik biasanya jadi masalah. Jadi kalau ada anggota legislatif misalnya, ya, jadi anggota legislatif membawa agenda syariah misalnya, itu sudah kesannya sudah kayak mau ganti sistem negara aja gitu, ya. Tapi kalau masuknya ke dalam ekonomi kayaknya nggak ada masalah, masuk biasa-biasa aja. Nah, itulah negara kita. Nah, jadi artinya sekali lagi jamaah sekalian, muamalah itu kalau kita maknai secara umum, maka sebenarnya semua interaksi manusia. Yang pembahasannya ada 5 kalau dalam ilmu fikih. Pertama adalah interaksi keluarga, kedua dalam masalah transaksi ekonomi, dalam bahasa fikih juga disebut dengan al-madaniyah al-iqtisadiyah. Ya, al-madaniyah itu artinya interaksi madani antar masyarakat. Ya, madani itu juga biasa didefinisikan sebagai masyarakat yang modern yang memiliki sistem yang teratur. Dan iqtisadiyah dalam bidang ekonomi. Tetapi fikih muamalah juga mencakup al-jinaiyah wal murafaat, fikih pidana. Ya, fikih pidana tentang bagaimana menyelesaikan adanya kejahatan yang ada di tengah masyarakat, sekali peradilannya seperti apa. Lalu ada juga yang keempat ad-dusturiyah.
Ya, fikih bagaimana Islam mengatur sistem negara. Ya, bagaimana memilih pemimpin, bagaimana hak rakyat dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah fikih ad-duwailiyah, yaitu fikih yang mengatur tentang interaksi antara negara dan bangsa yang berbeda. Semuanya masuk dalam bab fikih muamalah. Tapi dari semua fikih ini, Bapak sekalian, kalau kita perhatikan, kira-kira di masjid-masjid yang sudah diajarkan yang mana aja nih? Kalau di masjid-masjid paling baliknya toharoh, sholat, puasa, nanti habis balik lagi toharoh, sholat, puasa gitu ya. Kayaknya jarang ya, jarang misalnya ada yang mengkaji fikih hukum internasional gitu di masjid gitu. Jadi bagaimana sebuah negara Islam misalnya atau mayoritas negara yang penduduknya mayoritas Muslim berinteraksi dengan negara yang minoritas Muslim misalnya. Ya bagaimana? Kira-kira kalau kita ngelancong ke negara non Muslim, Islam ngatur nggak Pak Muslim? Saya mau misalnya di liburan saya mau wisata ke Eropa. Kira-kira Islam ngatur nggak cara bagaimana kita berwisata ke Eropa? Ngatur nggak Islam? Nah, sebenarnya ngatur Pak gitu ya. Tapi masalahnya kadang dianggap gimana ilmunya gitu ya. Sistemnya bagaimana, teorinya bagaimana gitu. Tapi Islam ngatur sebenarnya gitu ya. Nah, dan aturan itu kalau di dalam ilmu fikih ya atau dalam kajian spesifiknya kita cari di dalam ilmu fikih dan babnya namanya disebut dengan ahkam duwailiyah. Ya, jadi hukum-hukum Islam yang mengatur hubungan internasional. Nah ini saya ingin menyampaikan dulu jamaah sekalian ya, gambaran besar ilmu fikih itu seperti ini. Yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas salah satu temanya secara khusus yaitu bab muamalah, namun maknanya khusus, yaitu dalam perspektif transaksi ekonomi antara masyarakat. Bahkan transaksi ekonomi ini jamaah sekalian tidak hanya berlaku antara sesama muslim, tapi juga setiap manusia. Artinya kita boleh nggak bertransaksi ekonomi dengan non muslim? Boleh, sangat boleh. Nabi SAW juga melakukannya ya. Jadi maka transaksi ekonomi ini juga artinya bagian hukum Islam yang sebenarnya juga seakan memberikan kepada kita isyarat bahwa Islam tidak alergi dengan perbedaan agama. Ya. Tapi kalau memang wilayahnya ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, ya suatu yang memang kita harus pahami itu hanya khusus bagi kita saja. Makanya kan agak lucu Pak. Beberapa waktu yang lalu ya mungkin kalau Bapak Ibu pernah mengikuti pemberitaan ya, ada kalangan, mohon maafnya kalangan non Muslim yang mengkritik Baznas atau Bazda, Badan Amil Zakat Nasional atau Badan Amil Zakat Daerah gitu ya, yang mengkhususkan beasiswa hanya untuk umat Islam yang diambil dari sumber zakat. Sempat lihat ya Pak? Dengar nggak beritanya Pak? Kan ada yang kritik, oh ini Islam umat Islam diskriminatif gitu ya. Kenapa cuman siswa-siswa yang Muslim saja yang diberi beasiswa? Lah mereka nggak paham bahwa yang namanya zakat itu wilayah ibadah atau wilayah muamalah. Nah, zakat itu wilayah ibadah atau muamalah Pak? Ibadah gitu. Lah kalau itu wilayahnya ibadah ya hakikatnya non muslim harus paham bahwa itu memang secara khusus hanya diberikan kepada muslim saja. Tapi kalau misalnya bicara tentang beasiswa dari negara yang diambil dari pajak misalnya, ya kalau dikhususkan atau kalau dikhususkan hanya untuk umat Islam wajar, boleh kita protes gitu ya. Itu diskriminatif gitu kan. Nah, maka di sini kita pun harus paham ya bahwa ruang ibadah itu beda dengan ruang muamalah. Ya. Nah, untuk ruang muamalah tentunya umat Islam hakikatnya bisa berinteraksi dengan di luar Muslim. Baik, ini gambaran umum kajian fikih dan hubungannya dengan apa yang akan kita bahas hari ini. Tetapi jamaah sekalian, pembahasan tentang fikih ekonomi syariah ini ya cukup panjang sebenarnya, cukup lebar, cukup luas. Apalagi sistem ekonomi dan transaksi ekonomi itu kan sifatnya dinamis ya. Dinamis itu kan artinya terus berkembang. Bahkan yang luar biasanya Pak, ini problem kita juga nih hari ini. Ya. Perkembangan dan dinamisasi transaksi ekonomi ini yang paling banyak berperan itu kalangan non-muslim. Ini fakta yang nggak bisa kita ingkari Pak. Tetapi yang jadi masalah, kalangan non-muslim ini kan pasti ketika menciptakan suatu sistem ekonomi nggak berpikir ini syariah atau tidak syariah. Mereka nggak berpikir ini sesuai dengan hukum Islam atau tidak. Ya, tapi yang jadi masalah kemudian apa yang mereka lakukan ini pun akhirnya melanda umat Islam. Mau nggak mau umat Islam kemudian terlibat dengan sistem itu.
Ya, karena yang namanya sistem ekonomi kan juga tidak tersekat-sekat oleh negara bangsa gitu ya. Nah, maka disinilah problem sekaligus tantangan umat Islam untuk bisa ya sebenarnya bukan merubah sih, tapi memiliki filter untuk bisa menyaring mana yang memang boleh kita lakukan dan mana yang tidak boleh. Apalagi problem kita yang berikutnya nih jamaah sekalian, banyak sekali istilah-istilah ekonomi yang itu istilah modern yang nggak pernah ada dalam kitab-kitab fikih klasik. Ya, yang mana nanti hukumnya pun akan sulit untuk ditemukan. Saya kasih contoh sederhana yang sudah berlaku di masyarakat kita aja, Pak. Praktek transaksi yang berlaku di negeri kita atau yang masyarakat kita udah biasa kita lakukan. Tapi kadang mungkin secara hukum pun bisa jadi masih banyak yang bingung. Ya. Contoh misalnya jemaah sekalian. Misalnya ada tradisi kalau kita reuni itu biasanya ngapain, Pak? Kalau kita misalnya kumpul-kumpul, sekarang kan banyak yang reuni-reuni SD, SMP, SMA gitu ya. Kira yang berapa puluh tahun lalu nggak pernah ketemu, pas reunian ketemu. Nah biasanya ada acara apa? Nggak, bukan arisan. Hah? Ya salah satu arisan. Tapi kadang ada juga tukar kado. Benar nggak, Pak? Ini suka tukar kado nggak nih? Suka reunian nggak? Jangan-jangan nggak punya. Lalu lupa semua sama teman-teman SD-nya. Apalagi sekarang kan sudah ada grup WhatsApp dan lain-lain yang zaman dahulu mungkin kita nggak kepikiran Pak ketemu sama teman SD kita gitu ya. Sekarang udah mudah sekali ketemu. Ada namanya tukar kado gitu ya. Kira-kira kalau kita baca kitab fikih Pak, ada nggak fikih tukar kado? Nggak ada gitu. Yang ada sih ada fikih hadiah gitu ya, saling berbagi hadiah itu ada gitu ya. Tapi dalam bentuk tukar kado ini jadi problem. Kenapa? Karena akan dipersoalkan tukar kado itu sebenarnya akadnya hadiah atau akadnya jual beli. Kan jual beli itu ada namanya jual beli barter antara barang dengan barang ya kan? Coba saya tanya jamaah sekalian, kira-kira tukar kado itu hadiah atau jual beli barter? Hadiah. Tapi ada barang dengan barang ditukar tuh. Ini maksudnya kategori apa? Kalau persepsi jamaah sekalian itu hadiah, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang mempersepsikan itu adalah jual beli barter, maka ini akad yang haram. Kenapa akad yang haram? Karena di antara syarat adanya jual beli itu dibolehkan, objek barangnya harus jelas. Nah, kalau tukar kado kan kita nggak tahu isinya apa, Pak. Ketika terjadi barter, berarti kan kita sedang memperjualbelikan dua barang yang apa? Yang nggak diketahui gitu ya. Nah ini kalau dalam ilmu fikih masuk dalam kategori jual beli gharar namanya. Gharar itu artinya jual beli yang tidak jelas. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi kalau yang namanya hadiah, boleh kita memberi sesuatu yang nggak jelas itu boleh. Misalnya begini, saya bilang sama teman saya, ya, saya mau kasih hadiah kamu besok, tapi rahasia, gitu ya, biar jadi kejutan gitu. Kira-kira akad hadiah ini sah nggak? Ketika saya sampaikan ini kejutan, tapi dia nggak tahu apa hadiahnya. Sah. Kenapa? Karena akad tabarruk, kata para ulama, akad tabarruk itu akad sosial, ya, salah satunya hadiah, itu boleh ada unsur ketidakjelasan. Karena tidak ada pihak yang dizolimi di situ. Tapi kalau akad komersil, atau akad tijari, atau akad jual beli, maka syaratnya harus jelas. Nah, sekarang yang jadi masalah juga jamaah sekalian dalam masalah tukar kado ini, indikatornya apa kalau itu hadiah? Nah, saya pernah ngomong seperti ini, Pak. Ketika itu ada acara teman-teman BSI ya, karyawan BSI, acara menjelang tahun baru kayak itu. Mereka tukar kado gitu. Saya tanya sama mereka, ini tukar kado halal apa haram gitu ya. Ini karyawan BSI loh, Pak. Saya bilang, kalau setelah tukar kado ya, kemudian kita kecewa dengan hasilnya, berarti niatnya itu jual beli, bukan saling hadiah. Tahu kayaknya, Pak. Jadi kita tukar kado gitu kan, pas kita buka, wah rupanya barang yang kita dapat tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Wah, berarti dari awal niatnya mau jual beli itu. Kalau sudah seperti itu niatnya, berarti haram itu akan jual beli itu. Tapi kalau yang namanya hadiah kan kita harus harus rela apapun yang kita dapatkan gitu kan.
Apa yang kita berikan kepada teman kita rela, apa yang kita dapat dari teman kita juga kita rela. Nah, kalau itu niatnya sudah seperti itu, berarti itu hadiah. Nah, kalau itu hadiah, berarti nggak ada masalah. Misalnya apa ya? Jadi indikatornya adalah rela atau tidak tuh dengan bagian yang dia dapat gitu. Toh yang namanya hadiah kan sebenarnya nggak boleh ada niatan mendapatkan apa? Tidak boleh ada niatan pamrih gitu ya. Yang namanya hadiah itu kan kita harus betul-betul memberinya secara sukarela sebenarnya. Nggak dapat pengembalian pun nggak ada masalah. Tapi kalau yang namanya jual beli memang harus ada tukar barang gitu ya. Nah, jadi maka indikator tukar kado itu masuk akad jual beli atau akad hadiah, ya itu salah satunya sebenarnya terkait dengan sikap kita ketika kita mendapatkan itu. Nah, ini jadi artinya kalau kita ingin mendefinisikan suatu akad itu seperti apa, ya kita lihat tuh bagaimana apa yang berlaku di masyarakat. Ya. Nah ini problem kita juga nih jamaah sekalian. Ini problem kita juga ya. Sama seperti yang saya pernah sampaikan dalam bab waris. Sama seperti yang pernah saya sampaikan dalam hukum waris. Tidak sedikit orang tua yang salah menyebut akad. Ya kan? Ketika misalnya dia ngumpul anak-anaknya, dia bilang, "Nak, bapak mau bagi warisan." Ya, banyak nggak gitu, Pak? Banyak nggak orang tua ya pas mau bagi-bagi rumah sama tanah sama anak-anaknya, ketika dia masih hidup dia menyebut mau bagi warisan. Si anaknya juga bilang, "Pak, kapan bagi warisannya?" Gitu. Bapaknya masih hidup. Banyak nggak gitu? Banyak kan. Padahal sebenarnya akadnya bukan warisan, tapi akadnya adalah hibah harusnya gitu. Nah, jadi problem kita juga adalah kita memahami suatu masalah, tapi istilah yang tepatnya itu nggak sesuai gitu ya. Dan akhirnya ketika dicari tahu hukumnya akan masalah juga. Karena hukum waris tentu beda dengan hukum hibah. Hukum jual beli itu beda dengan hukum hadiah. Maka prakteknya pun beda gitu ya. Kita nggak usah bicara ekonomi yang terlalu jelimet lah Pak. Misalnya jual beli saham atau obligasi dan lain-lain gitu ya. Kadang praktek ekonomi yang standar biasa kayak gini aja masih banyak yang umat Islam kemudian masih bingung terhadap hukumnya. Jadi ini pentingnya fikih ekonomi ini. Nanti akan saya jelaskan alasan kenapa kita penting belajar ini juga ya. Nah, secara sistematis jamaah sekalian, saya menyimpulkan atau insya Allah yang akan kita bahas nih ya nanti dalam proses kajian fikih ekonomi ini ada 7 masalah yang akan kita bahas. Dari 7 masalah ini 4 diantaranya yang akan kita bahas hari ini. Pertama adalah definisi ekonomi syariah itu apa. Kemudian urgensi ilmu ya tentang ekonomi syariah. Kenapa sih kita harus belajar ilmu ekonomi syariah ini? Yang kedua, adab dalam bertransaksi ekonomi. Ini etika. Etika itu artinya sebagai penyempurna ketika kita bertransaksi ya. Apalagi transaksi ekonomi itu kan sebenarnya Pak dalam Islam tujuannya untuk saling tolong menolong. Bukan untuk Untuk saling tolong menolong, bukan untuk dalam tanda kutip merasa menang dengan orang lain. Ya, coba bayangkan ya Mas kalian. Kita kalau misalnya jual beli sama pedagang gitu ya, tawar menawar itu tujuannya agar biar kita menang di atas dia. Jadi kalau kita belanja sama pedagang gitu kan, tawar menawarnya kan alot gitu kan, tawar menawarnya keras gitu. Kadang setelah selesai dan kita berhasil mendapatkan harga yang kita dapat, ada rasa di dalam diri kita itu apa? Wah, menang saya dari pedagang gitu. Kan kayak gitu ya. Padahal dalam Islam, tujuan transaksi ekonomi itu juga dibungkus dengan etika yang di dalamnya ada kasih sayang dan unsur saling tolong menolong. Jadi ketika terjadi tawar menawar, tujuannya itu bukan menang-menangan, tapi tujuannya adalah tolong menolong. Maka nanti Nabi mengatakan, ya di antara tanda mukmin yang baik itu adalah ketika dia menjual dengan cara yang baik, membeli pun dengan cara yang baik. Jadi maka kita pun perlu tahu nanti adabnya seperti apa. Lalu yang keempat, apa prinsip ekonomi syariah? Ya, prinsip itu artinya kaidah-kaidah baku yang harus menjadi cara pandang kita ketika kita berbicara tentang transaksi ekonomi yang diatur di dalam Islam. Nah ini 4 hal yang akan kita bahas. Adapun yang kelima, keenam dan yang ketujuh ini baru masuk kepada teknis-teknisnya. Ya, akad kepemilikan harta itu nanti ada namanya akad ada akad sosial, ada akad komersil, ya itu apa saja perbedaannya, bagaimana bentuknya nanti akan kita bahas.
Lalu kemudian juga akad-akad ekonomi syariah yang mungkin insya Allah mudah-mudahan bisa kita kaji juga yang modern ya. Misalnya seperti yang sekarang lagi banyak digunakan, imani misalnya. Jadi imani, rata sekarang pakai imani nggak Pak? Hah? Rata-rata. Yang punya mobil pasti pakai imani, gitu ya. Mau nggak mau gitu ya. Nah pertanyaannya imani itu sudah sesuai nggak dengan hukum Islam? Nah, itu jadi problem ya. Dan juga kita mungkin belanja sekarang udah nggak bawa uang cash lagi gitu ya. Itu seperti apa hukumnya. Dan yang paling penting juga adalah yang ketujuh, akad-akad terlarang yang sebenarnya sangat sedikit ya. Akad terlarang ini sangat sedikit, hanya saja variannya kemudian berkembang zaman sekarang ini. Nah itu yang kemudian perlu kita analisa juga ya, agar kita tidak jatuh kepada akad yang terlarang dalam kondisi kita tidak tahu. Saya pernah juga Pak, ketika bicara tentang masalah investasi ya, akad investasi yang kalau dalam istilah fikih namanya mudorobah. Rupanya mohon maafnya Pak, ketua DKM masjid pun ada yang salah gitu. Ketua DKM masjid loh yang lain. Jadi ketua DKM masjid itu pas saya bahas tentang akad, saya bukan bahas secara khusus ya, ada yang nanya gitu kan dalam satu majelis, saya jelaskan bagaimana akad mudorobah. Salah satunya saya bilang akad investasi itu ya antara pemodal dengan pelaku usaha, keuntungannya tidak boleh pakai nominal. Keuntungannya harus menggunakan prosentase. Jadi kalau misalnya begini Pak, ada pelaku usaha bilang, ya kamu kasih modal saya untuk saya kembangkan. Nanti setiap bulan kamu dapat untung misalnya 1 juta rupiah. Nah akad seperti ini nggak boleh Pak. Akad seperti ini nggak boleh. Tapi kalau dia bilang nanti kalau saya dapat untung kita akan bagi hasil, kamu 60%, saya 40%. Nah kalau ini boleh. Ya. Karena kenapa? Karena usaha yang dia lakukan itu kan sifatnya fluktuatif, bisa untungnya besar, bisa untungnya kecil. Nah kalau dia batasi pakai nominal, nah itu kezaliman bisa datang kepada salah satu keduanya gitu. Nah kalau untungnya banyak, maka pelaku usahanya yang beruntung gitu ya. Tapi kalau untungnya sedikit, pemilik modalnya yang beruntung. Jadi untung ruginya nggak ditanggung bareng-bareng. Tapi kalau pakai prosentase, maka nanti keuntungannya berapapun nilainya tetap sama gitu. Bukan sama dalam arti nominalnya ya, maksudnya untung ruginya tetap sama. Nah, setelah saya sampaikan begitu, Pak, Ketua DKM Masjid, wah berarti selama ini saya investasi ke rumah makan salah juga gitu. Karena yang punya rumah makan ngomongnya pokoknya setiap hari dapat 100.000 aja gitu. Jadi maksud saya, ini sekalipun Ketua DKM aja bisa salah loh Pak. Dalam transaksi yang sederhana seperti itu gitu ya. Nah, apalagi ya, maksudnya kan gini Pak, biasanya namanya Ketua DKM itu kan pikiran kita pasti udah paham agama lah gitu ya. Ya semacam ustadz lah gitu ya, pasti udah paham lah agamanya. Ya, nggak kita ragukan lah ilmunya gitu kan. Tapi kalau masih terjadi kesalahan ya itu lagi. Artinya pada hal yang sangat sederhana seperti ini saja, ya orang-orang yang mungkin kita anggap paham saja bisa jatuh kepada kesalahan, apalagi masyarakat awam gitu ya. Ya saya bukan berarti merendahkan beliau sih, maksudnya akhirnya beliau juga merevisi itu gitu ya. Baik, nanti maka kita harus tahu nanti akad ekonomi terlarang itu seperti apa. Ya. Jadi ini bukan ketua DKM di sini Pak ya, tadi ke yang lain gitu ya. Mudah-mudahan jangan ada tersinggung di sini. Baik. Nah, ini secara umum ya pembahasan yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita masuk kepada 4 hal yang tadi saya sampaikan ya. Yang pertama adalah definisi ekonomi syariah itu seperti apa. Saya mengutip definisi yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ya, ini kitab fikih kontemporer yang cukup luas kajiannya, ada kurang lebih sekitar 16 jilid ya, dan penulisnya sudah meninggal tahun 2015, termasuk tokoh ahli fikih internasional asal Syria. Nah, beliau di dalam kitabnya itu mendefinisikan fikih ekonomi syariah dengan menggunakan istilah al-ahkamul madaniyah ya. Bahasa beliau adalah ahkam madaniyah. Jadi ahkam madaniyah itu hukum-hukum yang mengatur interaksi masyarakat madani. Ya, masyarakat modern yang sudah memiliki sistem bermasyarakat secara rapi gitu ya. Nah, beliau mendefinisikannya sederhana saja. Jadi al-ahkamul madaniyah atau bisa kita terjemahkan sebagai fikih ekonomi gitu ya, adalah hiyallati tata'allaqu bi muamalatil afradi wa mubadalatihim.
Jadi secara sederhana definisinya hukum-hukum yang mengatur, jadi hukum-hukum Islam ya, yang mengatur terkait dengan interaksi antara beberapa pihak dalam pertukaran barang di antara mereka. Atau kalau bisa kita gunakan istilah yang lebih umum Pak, bukan barang sebenarnya, yaitu pertukaran harta. Karena antara harta dengan barang itu sebenarnya punya definisi yang berbeda. Kalau harta itu adalah, kalau dalam Islam Pak ya, harta itu jangan dikonotasikan selalu pada uang. Harta itu adalah barang yang memiliki nilai jual. Barang yang memiliki nilai jual. Tapi kalau barang bisa jadi punya nilai jual, bisa jadi tidak punya nilai jual. Ya, kita punya sampah, Pak. Sampah itu barang bukan? Sampah yang apa baru kita kumpulkan mau kita buang. Itu barang nggak disebut? Barang ya, barang artinya benda gitu ya. Tapi dia bukan harta karena tidak punya nilai jual ya. Jadi ini istilah yang lebih tepat adalah bagaimana hukum Islam mengatur pertukaran harta di antara sesama manusia. Nah, pertukaran harta itu seperti yang tadi saya sempat singgung, ada yang sifatnya sosial, misalnya seperti hadiah, termasuk hutang piutang, ya, termasuk waris sebenarnya masuk dalam bab ini juga. Ada yang dia sifatnya memang mencari keuntungan, seperti jual beli, sewa menyewa, ya, atau misalnya ya, transaksi yang intinya ada kemungkinan untung ruginya. Nah, jadi maka setiap proses terjadinya interaksi harta, pertukaran harta antara manusia itu disebut dengan fikih ekonomi. Ya, fikih ekonomi. Karena tujuan manusia bertukaran harta ini kan sebenarnya untuk mempermudah kehidupan mereka. Ya. Kita seperti barter lah. Ya, ada petani mungkin butuh kepada hasil peternakan. Peternakan butuh kepada hasil pertanian. Maka terjadilah sistem barter. Nah, belakangan kemudian sistem barter dipermudah dengan munculnya mata uang yang menggantikan apa namanya atau yang menjadi sebagai alat tukar untuk mempermudah transaksi dan seterusnya. Ya. Jadi secara sederhana sekali lagi ekonomi Islam itu intinya bagaimana Islam mengatur pertukaran antar harta. Ya. Baik. Kemudian urgensinya ya. Kenapa kita mesti belajar fikih ekonomi syariah? Secara khusus syariah, ya, bukan belajar fikih ekonomi secara umum, tapi secara khusus adalah syariah. Kalau kita bicara tentang ekonomi secara umum, Pak, mungkin tujuan sederhananya adalah ya bagaimana mendapatkan benefit, ya, mendapatkan keuntungan, ya, bagaimana mempermudah urusan kita. Itu kan kalau kita bicara ekonomi secara umum ya. Tapi kalau ekonomi secara syariah itu bagaimana? Maka ekonomi syariah itu tujuannya bukan hanya kita mendapatkan keuntungan duniawi, tapi lebih dari itu adalah agar harta kita ini barokah menjadi nilai pahala. Itu tujuan yang lebih utamanya, Pak. Ya. Karena banyak orang menganggap yang namanya ekonomi itu intinya untung dunia aja gitu ya. Dia lupa bahwa untung dunia itu juga ada dua kemungkinan. Bisa saja ada unsur barokahnya, bisa saja tidak ada barokahnya. Nah, maka urgensi kita belajar fikih ekonomi yang pertama adalah sebagai cara untuk kita bisa memupuk ketakwaan kepada Allah lewat harta yang diamanahkan kepada kita atas dasar ilmu. Kenapa jemaah sekalian? Sebab Nabi SAW telah memberikan kepada kita informasi akan adanya kondisi akhir zaman yang mengkhawatirkan tentang masalah harta ini. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang nanti di hari kiamat, di suatu zaman menjelang hari kiamat ya. La yubalil mar'u ma akhadha minhu. Yang mana manusia saat itu tidak peduli lagi apa yang dia dapatkan. Maksudnya sumbernya. Aminal halal, aminal haram. Apakah dari yang halal atau dari yang haram. Jadi Nabi mewanti-wanti kita umatnya, nanti akan datang suatu zaman, manusia itu ngambil harta tuh nggak peduli ini dari sumber halal ataupun sumber haram. Kalau bahasa orang hari ini Pak, halal haram terabas. Atau H3, halal haram hantam gitu ya. H3 aja gitu ya. Ini orang atau malah ada orang begini Pak, ada orang bilang begini, ya, nyari yang haram saja sulit apalagi yang halal, kebalik gitu ya. Jadi artinya apa maksudnya? Yang haram aja sulit apalagi yang halal gitu. Bukan nyari yang halal sulit apalagi yang haram gitu. Nyari yang haram aja sulit apalagi yang halal ya. Ya, jadi artinya kan ini saya membayangkan Pak, omongan-omongan seperti ini tuh bukan hanya sekedar jokes atau bukan hanya sekedar ya main-main aja. Itulah faktanya gitu.
Masyarakat kita begitu terjadinya. Ya, nggak usah kita bicara masyarakat yang mampu lah ya. Masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu saja. Maka Nabi pernah mengatakan Pak, kadal faqru an yakuna kufron. Hampir saja kefakiran itu membuat orang kufur. Kenapa? Dengan kefakirannya, dia tidak lagi berpikir dengan akalnya, tidak berpikir lagi dengan agamanya, pokoknya hak orang lain dia ambil. Nah, itulah fakta yang terjadi. Ya. Nah, maka Nabi sudah mewanti-wanti ini tujuannya apa? Agar kita berhati-hati. Nah, bagaimana cara kita berhati-hati? Ya, tentu pupuk iman kita dan tambah ilmu, gitu ya. Karena banyak orang salah dalam melakukan akad bukan karena masalah dia imannya lemah, Pak, tapi ilmunya yang kadang jadi masalah gitu ya. Jadi dia sudah berusaha untuk hati-hati, tapi masalahnya ilmunya tidak cukup untuk membedakan mana yang halal, mana yang haram. Nah, karena itulah jamaah sekalian, Umar bin Khattab dalam hadis riwayat Imam Tirmizi pernah mengatakan, ya kata beliau, la yabi' fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Kata beliau, tidak boleh bertransaksi, berjualan di pasar kami, pasar umat Islam ya, para pedagang yang belum mengerti urusan agama. Bayangkan, Pak. Ya. Umar bin Khattab membuat kebijakan pedagang yang belum dapat kursus fikih muamalah nggak boleh berdagang. Kenapa, Pak? Karena di saat itu, di zaman Umar bin Khattab ya, pernah ada kasus, ini dikisahkan, pernah ada kasus pedagang yang menjual barangnya itu, dia nggak tahu kalau sistemnya haram, tapi dia pikir itu halal. Jadi, kalau dulu itu zaman Umar itu Pak ada istilah namanya talaqi rukban. Talaqi rukban itu artinya gini. Pedagang-pedagang yang punya modal besar ya, itu menyambut para produsen, menyambut petani, menyambut peternak ya. Sebelum masuk ke pasar, mereka sambut tuh di luar pasar. Dengan modal besarnya mereka beli dulu tuh yang di barang-barang kayak apa bahasa kita hari ini, Pak? Kayak tengkulak gitu ya. Betul ya. Jadi ngambil dulu barang-barangnya itu bukan di pasar, di luar pasar, ya dengan harga yang murah. Ketika akhirnya mereka bawa ke pasar, seenak hatinya mereka membuat harga besar kepada masyarakat. Karena mereka sudah menguasai barang. Ya, saat itu ada semacam monopoli harga lah. Ya. Nah, ada pedagang ketika itu jual gandum dengan harga sekitar 2 dirham, padahal biasanya 1 dirham dijual sama satu kilonya 2 dirham. Oleh si pembeli dia bilang, wah ini mahal banget ini, padahal biasanya selama ini satu dirham. Akhirnya si pedagang ini bilang, ya udah kalau nggak mau beli sama saya, udah terserah kamu pergi aja. Karena pedagang ini yakin pasti nggak ada pedagang lain yang bisa menjual dengan harga yang dia berikan. Artinya dia monopoli harga itu, Pak. Umar bin Khattab, alhamdulillah saat itu Pak, ya dekat orang itu, gitu ya. Dia kan suka kayak bahasa kita tuh suka keliling-keliling itu apa? Bukan pencitraan, Pak. Yang suka keliling-keliling itu apa? Ya semacam infeksi atau nggak bahasa kita, bahasa politik kita teman. Belusukan. Umar itu suka belusukan. Jadi Khalifah Umar bin Khattab itu suka belusukan gitu. Pas Allah takdirkan ketemu dua orang yang sedang bertransaksi seperti ini. Akhirnya kata Umar bin Khattab, ya, kenapa kamu jual dengan harga di atas standar pasar? Akhirnya dia bilang, kan ini punya saya. Dia nggak tahu kalau itu Umar, Pak. Dia nggak tahu, Pak. Ini kan punya saya, terserah saya mau jual berapapun apa yang saya inginkan gitu kan. Akhirnya Umar mengatakan, saya tahu sesungguhnya engkau sudah membeli di luar pasar dengan harga murah, lalu engkau monopoli harganya dan akhirnya membuat harga yang lebih tinggi. Akhirnya orang ini mengatakan, lah bukannya itu boleh-boleh saja, dia bilang gitu kan. Nah ini lebih parah lagi dia bilang gitu. Sudah nggak tahu ilmunya, ngeyel lagi gitu kan. Nah disitulah Umar bin Khattab akhirnya mengatakan, la yabi fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din. Nggak boleh masuk ke pasar kami kecuali dia sudah paham ilmu agama. Karena orang ini yang tadi menjual ini dia pikir yang dia lakukan itu tidak salah, tapi rupanya itu salah. Ya. Jadi maka perkataan ini muncul gara-gara ada pedagang yang nggak paham ilmu fikih muamalah. Ya, baik. Ini kira-kira apakah termasuk kita atau tidak? Nah ini tinggal hukum sendiri. Nah maka di zaman itu Pak, kebijakan pemerintah Islam ya mengatur suatu semacam ada semacam kursus singkat lah gitu ya kepada para pedagang, tidak boleh mereka mulai melakukan transaksi kecuali sudah belajar ilmunya dulu. Nah ini seperti yang dikatakan oleh Imam Muhammad ibn Hasan Syaibani, seorang mufti dari Daulah Abbasiyah di zaman Harun ar-Rasyid.
Beliau pernah mengatakan wa ala kulli tajirin yahtatu lidinihi. Hendaknya para pedagang itu punya komitmen yang baik dengan agamanya. Ya, caranya adalah an yastashiba faqihan dayyinan yushawiruhu fi muamalatihi. Yaitu dengan dia senantiasa mendampingi seorang faqih. Maksudnya mendampingi seorang ulama yang agamanya baik, bukan hanya ilmunya tapi juga agamanya baik. Kehidupannya sehari-hari menjalankan agamanya dengan baik, yang senantiasa diajak bermusyawarah dalam urusan muamalah hartanya. Nah, itu kebijakan pemerintah saat itu, Pak. Para pedagang harus punya teman seorang ulama. Yang kalau misalnya dia bingung apakah akadnya itu boleh atau tidak, langsung dia tanyakan. Masalahnya sekarang kan pedagang-pedagang kita, Pak, temannya ya sama pedagang gitu. Bukan berteman kepada ulama, tapi malah sama pedagangnya kadang ada juga yang culah-culah juga gitu. Ada pedagang yang intinya cuma untung aja gitu ya. Nah, ini yang jadi masalah. Ulamanya sendiri, Pak, kadang juga ya ini juga introspeksi untuk kita semua ya. Ulamanya sendiri juga kadang jarang juga berinteraksi dengan para pedagang gitu ya. Akhirnya tidak terjadi saling sharing ilmu ya. Ya ini datangnya di masjid aja. Nah, jadi maka ini kebijakan masa lalu ya yang harusnya hari ini juga terus diterapkan. Ya. Baik, kemudian yang kedua aja Mas kalian, kenapa kok kita perlu belajar ekonomi syariah? Ya pada dasarnya karena ini merupakan pedoman kita di dalam menjalankan kehidupan kita di dunia. Ya, sebab yang namanya harta itu kan amanah. Allah akan bertanya kepada kita tentang harta kita. Karena itulah Allah menurunkan aturan untuk menjelaskan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan sekaligus sebagai solusi terbaik sebenarnya Pak. Kalau kita perhatikan baik-baik, syariah Islam itu sebenarnya bukan untuk mendolimi manusia. Tapi semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Salah satu contohnya ketika Allah mengatakan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan pada kita jual beli dan Allah haramkan riba. Artinya Allah ketika mengharamkan riba ngasih solusi namanya jual beli. Nah itu. Jadi bukan berarti ketika Allah mengharamkan udah haram gitu tapi nggak ada solusi, nggak gitu ya. Islam ketika mengharamkan sesuatu akan memberikan solusinya. Nanti bagaimana pembahasan tentang jual beli dan riba ini insya Allah akan kita bahas secara langsung secara praktis nanti pada pembahasnya ya. Dan yang ketiga, urgensinya adalah agar tujuan harta yang kita miliki itu adalah harta yang berkah. Makna berkah itu jemaah sekalian, bisa maknanya bertambah secara nominal di dunia, bisa juga maknanya akan menjadi pembela kita nanti di hari kiamat. Ya. Nah Allah mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah akan memusnahkan harta yang didapat dari jalur riba dan menyuburkan harta yang disedekahkan. Artinya menyuburkan itu akan Allah berkahi harta tersebut. Baik, kemudian yang ketiga, etika berakad bagaimana? Ya, bagaimana sih seorang muslim harusnya punya adab dan sopan santun ketika bertransaksi ekonomi ya? Yang pertama adalah sebisa mungkin memudahkan proses akad. Jadi penjual jangan mempersulit pembeli, jadi pembeli jangan mempersulit penjual ya. Jadi tadi seperti yang saya katakan di awal jemaah sekalian, transaksi Islam itu tujuannya adalah tolong menolong, bukan untuk menang-menangan. Maka Nabi mengatakan dalam hadis, rahimallahu, Allah akan merahmati rajulan samhan idza ba'a. Seseorang yang jika menjual dia memudahkan, wa idza ishtara, begitu juga ketika dia membeli, wa idza qatada, begitu juga ketika dia meminta haknya. Contoh kalau misalnya hutang piutang nih jemaah sekalian. Allah akan merahmati orang yang ketika berhutang mudah dimintai hutangnya gitu ya. Tapi ketika dia mengambil haknya juga mengambil dengan cara yang baik. Ya, nggak marah-marah, nggak sambil ngedor-ngedor pintu gitu ya. Nah, Allah suka dengan orang-orang seperti ini. Bahkan Allah sebut sebagai orang yang dirahmati ya. Jadi etikanya adalah mempermudah, yang membuat orang akhirnya merasa nyaman ketika bertransaksi dengan orang tersebut. Dan yang kedua, ya. Nah, ini juga penting ini ya. Tidak bermudah-mudahan mengucapkan sumpah ketika bertransaksi. Nah, ini pedagang kadang banyak nih Pak kayak gini Pak. Demi Allah ini enak, ini manis gitu ya. Demi Allah ini harganya ini sudah harga modal macam-macam lah gitu ya. Kayak kata Ustaz Abdul Somad nggak ada itu pedagang jual harga modal tuh nggak ada gitu, pasti ada untungnya gitu. Namanya orang jual harga modal, mending nggak usah berdagang gitu. Gua apa jual harga modal kalau berdagang gitu. Jadi tapi kan kadang gitu Pak, pedagang kita kan kayak gitu ya.
demi Allah gitu. Maka Nabi mengatakan, al-halifu munafiqatun lisil'ah. Memang betul, sumpah itu kadang bisa melariskan dagangan. Pembeli kemudian merasa yakin dengan barang yang dia dagangkan itu tadi. Tapi akibatnya kata Nabi, mumhiqatun lil barakah. Kalau sumpahnya itu sumpah palsu, sumpah dusta akan menghilangkan keberkahan. Nah, artinya jangan bermudah-mudahan mengucapkan sumpah, apalagi kalau isinya sumpah dusta. Waliyadzubillah. Nah, jadi etikanya seperti itu. Jadi ya jujur saja Pak, seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau bertransaksi nama akadnya adalah akad amanah. Beliau jujur saja, modal saya sekian, silakan beri untung berapa gitu. Tapi kayaknya jarang orang jual beli kayak gini Pak gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau bawa barang dagangan siapa? Khadijah gitu ya. Akhirnya disebut oleh para ulama dengan istilah jual beli amanah. Ya, jual apa disebutkan modalnya, untungnya itu diserahkan kepada si pembeli. Ya, tapi pembeli juga akhirnya ribet juga maksudnya. Ini mau kasih berapa? Sedikit cemberut, banyak seneng gitu ya. Nah, itu Nabi gitu ya. Ya, kalau bisa kan kita contoh gitu ya. Baik, terakhir ya jamaah sekalian, prinsip ekonomi ya. Terakhir kita tutup di sini. Kalau bicara prinsip ekonomi, maka prinsip ekonomi syariah itu bisa kita bedakan menjadi dua. Pertama adalah prinsip terkait dengan kepemilikan harta, dan yang kedua prinsip terkait dengan akad ekonomi. Kalau prinsip terkait dengan kepemilikan harta, kita harus pahami sebagai seorang muslim bahwa harta yang kita miliki ini secara hakiki adalah milik Allah. Ya, dan ini disebutkan dalam surah Al-Luqman ayat 26, lillahi ma fis samawati wal ardi innallaha wal ghaniyul hamid. Sesungguhnya apa yang ada di langit dan di bumi ini semuanya milik Allah. Artinya apa Pak? Kalau kita memahami harta yang kita miliki ini adalah milik Allah, dan kita tahu bahwa Allah telah menetapkan halal haram atas harta kita, ya berarti kita harus ikut apa yang diatur oleh Allah. Bayangkan begini Pak, harta yang diberikan kepada kita itu posisi kita hanya sebatas wakil. Dan wakil boleh menggunakan hartanya, harta si pemilik asalnya sesuai dengan arahan si pemilik asalnya. Begitulah kita membayangkan harta kita ini. Ya. Kenapa? Karena resikonya kalau tidak kita lakukan seperti itu, Allah sudah mengancam ada balasan di hari akhir. Kita semua insya Allah di sini yakin dengan hari kiamat Pak ya, dengan hari pembalasan. Nah, itulah cara kita menyikapi harta kita. Yang kedua, harta yang kita miliki ini jamaah sekalian, hakikatnya adalah selain itu milik Allah, berada pada dua posisi, sebagai karunia dan nikmat Allah sekaligus sebagai ujian. Ya, nikmat Allah dalam arti memang kita diberi kemudahan dengan harta tersebut untuk menjalani hidup ini, tapi ujian juga dalam arti nanti kita akan diuji di hari kiamat tentang harta ini. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Kahfi ayat 46, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Artinya nikmat bagi kita. Tapi di sisi yang lain Allah katakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian itu adalah fitnah, ujian dan cobaan. Maka kesimpulannya apa? Ketika kita sudah tahu posisi harta itu adalah nikmat sekaligus ujian, summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Bahwa semua itu pasti akan ditanya pada hari kiamat. Anak akan ditanya bagaimana kita mendidik mereka, harta akan ditanya dari mana kita dapatkan dan bagaimana kita menggunakan. Ya, nah ini juga biar kita mengetahui harta kita itu untuk apa. Ya. Dan yang terakhir dalam Islam juga konsep harta dalam Islam, kepemilikan harta ini, bahwa harta ini jamaah sekalian ya harus diposisikan antara komersialisasi dan kewajiban sosial. Artinya Pak, harta di dalam Islam tidak murni seperti konsep kapitalis. Orang kapitalis itu kan begini Pak, ini harta saya, apa urusannya dengan orang lain? Itu kapitalis. Tapi juga tidak sosialis murni. Nah, kalau orang sosialis kan bilang apa Pak? Harta kamu, hartaku, harta kamu, harta bersama. Islam tidak seperti itu. Islam memuliakan harta yang dimiliki seseorang sebagai milik dirinya, yang tidak boleh diambil oleh orang lain. Tapi Islam juga menetapkan di dalam harta itu ada kewajiban sosial sebagiannya untuk orang lain. Maka nanti ada kewajiban zakat, ada anjuran sedekah, ya. Di samping Islam juga tetap memuliakan harta milik seseorang yang tidak boleh diambil kecuali dengan haknya. Ya. Maka di dalam Al-Quran Allah katakan kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Ya, adanya distribusi harta itu tujuannya agar harta tidak beredar hanya di antara
orang-orang kaya saja. Maka ada kewajiban zakat, sedekah, dan lain-lain. Tapi orang kaya juga punya hak untuk memiliki harta sendiri. Jadi posisinya antara dua tadi Pak ya. Tidak seperti paham kapitalis yang nggak peduli sama orang lain. Tidak juga seperti paham sosialis yang menganggap harta orang lain milik dirinya. Nah, Islam berada di pertengahan. Namanya apa Pak? Kalau nggak kapitalis, nggak sosialis? Ya Islam gitu ya. Ya Islam namanya. Apalagi disebutkan gitu. Nah, gitu. Dan yang terakhir adalah prinsip terkait dengan akad ekonomi. Prinsipnya adalah jangan samakan dengan ibadah. Kalau ibadah hukum asalnya harus ada dalil secara khusus. Tapi kalau untuk ekonomi hukum asalnya silakan berkreatif selama tidak ada unsur yang melanggar syariah. Maka hukum asal ekonomi syariah itu adalah boleh dan sah selama tidak ada unsur yang melanggar ketentuan syariah Islam. Jadi tidak perlu Pak nanya, kira-kira kalau saya berdagang kayak gini, ada nggak contohnya di masa Nabi? Perlu nggak Pak? Misalnya saya mau mau jual beli properti. Ada nggak dulu Nabi pernah jual beli properti? Pernah nggak Pak Nabi jadi developer? Ya nggak ada, Pak. Nggak ada Nabi jadi developer gitu ya. Kenapa? Karena ini bukan urusan agama, bukan urusan ibadah maksud saya. Ini agama tapi bukan urusan ibadah. Maka silakan kita berkreasi maksudnya, selama itu tidak melanggar syariah. Sebagaimana ibadah Pak, ya ibadah itu hati-hati, jangan kemudian berkreasi. Kita lihat apakah ada contoh dalam praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata para ulama, al aslu fil uqudi wasyurut al jawaz wasihah. Hukum asal dari transaksi dan syarat-syarat antar manusia itu adalah boleh dan sah, wala yahrumu minha wa yabtul illa madalla syara' ala tahrimihi wa ibtalih. Dan tidaklah diharamkan atau dibatalkan kecuali memang ada dalil yang secara khusus membatalkan atau mengharamkan transaksi itu. Jadi selama tidak ada dalilnya maka hukum asalnya adalah boleh dan sah. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait mungkin sifatnya pengantar ya terkait dengan ekonomi syariah dengan 4 sisinya, definisi, urgensi, etika dan prinsipnya. Mudah-mudahan membuat kita semakin bersemangat agar kita tetap senantiasa menjalankan hukum Allah dalam segala hal, khususnya dalam urusan transaksi di antara kita. Baik, seperti itu jemaah sekalian Allah Taala mungkin yang bisa saya sampaikan. Waktunya juga sudah habis. Saya serahkan waktunya kembali kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahan tentang ekonomi syariah ya. Disebut ekonomi syariah agar kita bisa membedakan mana yang syar'i dan mana yang bukan syar'i. Kemudian Ustaz yang menarik tadi adalah ketika menyebut Umar bin Khattab belusukan. Ya, itu satu poin yang sangat menarik sekali. Jadi pedagang tidak boleh dia jualan kecuali dia kalau tidak jauh hukum kan begitu, ya kan. Semestinya juga bagaimana pembeli juga tidak boleh belanja kecuali dia berarti tetap hukum. Hal ini terjadi banyak sekali yang terlanggar sama kita, ya. Antara lain misalnya, kenapa seseorang pedagang menawarkan properti ini atau barang ini tinggi, padahal tidak seperti itu. Misalnya gini, di musim haji, para pedagang di sana itu meletakkan harga sangat tinggi dan jumlah murah. Pernah saya tanyakan, kenapa tinggi sekali? Karena saya tahu orang Indonesia suka nawar. Nah, kira-kira begitu. Memang ini umum ya, sifatnya umum ya. Jadi saya seharusnya tinggi dulu. 100 kan ditawar 20. Padahal harga itu sebenarnya 60 juga ya. Udah punya untung, tapi tinggi sekali menawarkan 100. Nah itulah barangkali bagaimana ekonomi Islam mengatur. Tidak semua properti atau barang itu tertera harganya. Ya, sehingga si pembeli tidak percaya bahwa sekian, bahkan tradisi atau yang di sana juga banyak ya orang yang artinya Muslim lah ya, sampai ke sini pun orang yang di sana itu nawarnya minta ampun. Jadi kalau misalnya harga 1 juta
mintanya 100.000 kan jauh banget Ustaz, ya. Bahasa kita gini Pak, nawarnya nggak ngotak. Nah, gitu. itu terjadi. Akhirnya apa? Emosian lah sekali. Nah, itu maksa, pembeli maksa. Makanya Imam Syafi'i itu kan enak ya. Maksudnya aku beli, saya jual, saya beli. Antara dibaina korokain. Saling ridho antara beli dan jual. Intinya banyak sekali hal-hal yang kita langgar. Misalnya jual beli mobil, Ustaz. Ya kan, mobil misalnya pun banyak ya. Apakah perlu ditaruh itu harganya sekian? Gitu kan. Jadi saya yakin dengan itu akan meminimalisir lah ya, hal-hal yang unsur ketidakpercayaan gitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, ini baru pengantar ya yang telah disampaikan dan insya Allah nanti perlahan-lahan Ustaz nanti satu-satu gitu ya, satu-satu masih ada waktu tambah lagi satu supaya kita bisa memahami tentang ekonomi syariat ini. Dan tadi ada satu kesimpulan, jangan hanya para pengambil keputusan yang belusukan, tapi juga Ustaz perlu lah belusukan, jangan belusukan sama saya belusukan ke Tanah Abang loh. Itu karena itu ya. Jadi bukan hanya bikin om saja Ustaz yang memeriksa tentang minuman halal dan tidak halal dan lain sebagainya, atau melewati batas waktu minuman atau makanan-makanan yang sifatnya yang dikalengkan itu, tetapi juga para ulama ya harus juga bisa pilih itu siapa atas dasar gaji dari mana kan gitu ya. Kalau pengambil keputusan ya memang sudah ada ininya gitu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya rasa mungkin barangkali kalau ada yang ingin bertanya satu pertanyaan barangkali kalau ada, ya silakan. Ya, arisan. Oke. Sebenarnya Bu, hukum asal arisan itu pada dasarnya boleh-boleh saja. Ya. Walaupun akad arisan itu sebenarnya jatuhnya adalah akad hutang. Arisan itu akadnya akad hutang. Dan kita boleh nggak berhutang sebenarnya? Boleh gitu. Hanya saja yang namanya hutang itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak melanggar syariah. Misalnya begini Bu. Kalau bicara tentang arisan misalnya, ini catatan yang harusnya diperhatikan oleh ibu-ibu ya, bahwa jangan dibebani. Biasanya kan gini Bu, namanya arisan ketika yang dapat itu kan seakan dibebani untuk nyediain makanan, minuman dan lain-lain gitu ya, dari uang yang dia dapat saat arisan itu. Berarti kan sebenarnya dia sedang yang lain itu mendapat keuntungan lebih, sedangkan yang dapat sebenarnya dia telah berkurang hak uang yang dia ariskan itu. Nah, kalau itu terjadi Bu, khawatirnya ini jatuh kepada riba. Karena ada hutang yang berlebih, ada hutang yang berkurang. Nah, lantas bagaimana solusinya agar itu tidak terjadi? Sebenarnya kalau untuk masalah tambahan makanan dan minuman ini, itu diambil saja di luar uang yang diariskan itu tadi. Misalnya disepakati ada uang semacam iuran bulanan misalnya kayak gitu. Nah, itulah yang nanti diambil untuk istilahnya konsumsinya gitu ya. Bukan diambil dari uang yang diariskan itu tadi. Karena bisa jadi Bu, yang dapat itu tadi sedang lagi butuh-butuhnya gitu kan. Tapi kalau dibebankan juga untuk beli ini beli itu, malah mendolimi pihak yang dapat. Ya nggak selalu yang dapat itu orangnya dalam kondisi mampu gitu ya. Nah itu, jadi maka di sini biar intinya hindari adanya unsur riba di dalam akad arisan. Sebab kenapa arisan itu masuk dalam kategori hutang piutang. Nah, namanya hutang piutang itu tidak boleh ada kelebihan, tidak boleh ada pengurangan. Ya. Bisa dipahami Bu kira-kira Bu? Aman Bu, aman ya. kalau ada iurannya insya Allah aman. Itu yang bagusnya sistemnya kayak gitu. Sepanjang memang hukum asal membolehkan. Ya, hukum asalnya boleh. Ya. Nah, kecuali itu saat yang kupon, kupon. Biasanya mendapat kupon kemudian berapa kupon gitu, nomor berapa yang keluar baru dia dapatkan barang gitu. Apa namanya sih? Door prize. Oh, door prize. Ini door prize. Bagaimana pandangan syariat terhadap kalau door prize itu sebenarnya Bu, Pak, itu masuk kategori hadiah sebenarnya. Itu masuk kategori hadiah. Oke.
Artinya gini, kalau misalnya door prize dari suatu market ya, nah market itu kemudian memberikan door prize, tapi harga-harga barang yang dijual itu tetap harga standar, nggak ada masalah, karena itu memang semacam hadiah untuk menarik pelanggan. Tapi kalau misalnya hadiah itu Pak, kupon itu tadi diambil dari pembelian-pembelian pelanggan gitu ya, yang itu kemudian semacam ada unsur judinya, jadi hasil-hasil pembelian itu kemudian dikumpulkan, nanti yang dapat kupon dialah yang dapat kelebihan, ya itu masuk dalam kategori judi juga, ada unsur gamblingnya. Nah, jadi door prize itu harus dilihat sumbernya dari mana. Apakah itu murni memang sebagai strategi pemasaran yang murni diambil dari si penjual, atau itu hakikatnya uang yang dikumpulkan dari para pembeli lewat harga yang dinaikkan misalnya. Nah, kalau itu terjadi, masuklah dia gambling, tapi kalau misalnya tidak, masuklah dia bab hadiah. Karena antara hadiah sama judi itu agak mirip-mirip, Pak. Ada persoalannya begini, Ustaz. Ini barang ya. Ada 5 barang. Tetapi yang beli itu melebihi dari 5. Berarti kan yang dia bayar itu juga tidak mungkin dapat ini. Nah, itu yang barangkali yang ada unsur judinya. Kali ini yang perlu kita kritisi hal semacam ini. Tapi kalau misalnya mereka tidak beli ini, jadi memang banyak cara untuk mendapatkan penghasilan. Tapi ketika penghasilan seperti itu yang barangkali yang perlu kita kritisi ya. Baik ibu-ibu yang ada di rumah, barangkali sudah jelas ya mengenai door prize. Sekalian. Disimpan saja dulu Pak, ya disimpan saja dulu mengingat waktu, insya Allah bukan minggu depan ya. Insya Allah beliau kembali lagi dan untuk menjelaskan tentang ekonomi syariah lebih lagi di luar pengantar, kita masuk ke substansi nanti. Baik, itu saja Bapak dan Ibu sekalian, dan waktu jualah yang akan memisahkan kita. Sebentar saat ini sudah 10 menit berlalu dari pukul 6 waktu Indonesia bagian Depok ya. Dan tentunya waktu syuruk sudah masuk, dan kepada Ustaz terima kasih sekali lagi kehadirannya bersama keluarga hari ini. Masih ya. Nah, itu sesuai dengan syariah ya. Ustaz sebagai di penghujung acara untuk membacakan doa, silakan. Baik, kita sempurnakan kajian kita hari ini dengan mohon kepada Allah SWT. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hamdan na'imin hamdan syakir hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira li jami'il muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka ala kulli syai'in qadir mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dengan doa tadi maka berakhir pula kajian kita pagi hari ini, dan insya Allah kita akan ketemu kembali pada hari Ahad yang akan datang dengan Ustadz dan topik yang berbeda tentunya. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu-ibu baik yang ada di masjid maupun yang ada di rumah masing-masing. Saya Saifuddin M. Sayuti selaku pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.